Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira dan juga para mahasiswa angkatan 2014 ya. Jadi yang pertama Ya, barangkali betul, Pak. saya ingin menyampaikan beberapa hal saja kaitan dengan bagaimana Prodi menyikapi untuk angkatan 2014 ini. Ya, pertama dengan sosialisasi ini ya, tentu saja kita dari Prodi ingin sekali karena kita harus memberikan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa ya kaitannya dengan angkatan 2014. Dan saya perlu sampaikan juga kepada mahasiswa bahwa kami di Prodi akan selalu membantu apa yang kaitannya dengan proses yang memang harus dilalui oleh angkatan 2014. Dan ini kesempatan sebetulnya bagi angkatan 2014 untuk menyelesaikan lah. Kami kan karena kami ingin membantu, jadi ya mudah-mudahan dengan memberikan hal ini ya, ini akan mempercepat proses untuk angkatan 2014. Dan saya harapkan kami di jurusan akan selalu mendorong ya, membantu kaitannya dengan penyelesaian ini. Ya, dan mohon menjadi perhatian juga dengan sosialisasi ini. Maka angkatan 2014 diharapkan bisa mengikutinya karena ini adalah akan membantu dalam penyelesaian Anda di masa studi ya. Saya kira itu saja Bu Ira dari saya dan mudah-mudahan sosialisasi ini berjalan lancar ya, apa yang diharapkan, dan mudah-mudahan lagi angkatan 2014 ini mengikutilah semuanya karena ini kan akhir dari pembelajaran mereka. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Yusef. Mangga, Abdi Ibu dulu ya. sebelumnya lupa ya. Ya Bu. Mohon mangga Bapak. Saya ucapkan Ya. terima kasih juga kepada himpunan yang telah memfasilitasi ya undangan dan daftar hadirnya. Terima kasih banyak sudah dibantu. Sebelum kita ke Pak Hendra, ada beberapa kendala kemarin dalam pengisian MAMS. Di antaranya ada salah mengisikan target tulus, tapi Ibu sudah hubungi semuanya, sudah dibetulkan juga. Jadi mudah-mudahan ke depannya juga akan lancar. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana tahapan atau prosedur yang harus dilalui sampai terbit nota dinas sebagai AMS gitu ya. Sehingga itu sebagai bukti bahwa sudah ada perwaliannya. Gitu ya. Jadi kita nanti dengarkan dulu atau simak dulu dari Pak Hendra-nya seperti apa, baru nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi bagi yang ingin ada pertanyaan tentang MAMS gitu ya, karena Pak Hendra ini yang membuat programnya, jadi sangat memahami sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, tolong ditanyakan sekarang. Karena kalau ke Ibu juga, nanti Ibu juga masih belum paham sekali gitu tentang MAMS, karena memang baru gitu ya. Karena biasanya kan mengurusnya langsung ke fakultas, tapi sekarang harus lewat Dikja dulu dan sebagainya, jadi harus secara online semuanya ya. Sebentar ya, Ibu undang dulu Pak Hendranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di pagi Jumat, di siang setelah Jumat ini dapat bersama. Mungkin saya kemarin itu ada koordinasi dengan Pak Jaka dan Bu Ira untuk memaparkan secara teknis khususnya dari penggunaan aplikasi MAMS terkait dengan penanganan AMS 2014 di TP ini. Saya sampaikan terima kasih undangannya, Bu Ira, senang rasanya bisa berbagi dan mungkin membantu ke Prodi TP seperti itu. Nah, kita langsung saja mungkin Bu ya terkait dengan hal teknis dari MAMS ini. Oh iya. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin saya perlu menyampaikan, saya itu tidak ada slide, nggak apa-apa, langsung aja ntar ke demo di aplikasinya ya. Baik itu bagi anak-anak ataupun dengan tim dari prodinya. Nah,
pertama itu yang perlu saya sampaikan, mungkin mengulang lagi ya, dari yang disampaikan Prodi, bahwa khusus AMS tahun ke-7 itu harus perwaliannya itu, ide awalnya itu dulu itu harus terpetakan dengan batas studinya. Karena sebelum ada MAMS ini, kontrak ganjil genap di 2020 gitu, contohnya 14 itu. Nah, itu di ujung akhir ternyata ada yang terlewat, belum dikontrak, dan sebagainya. Dan itu relatif bermasalah, karena permasalahannya tidak ada waktu lagi kapan untuk dikontraknya, karena batas studinya adalah untuk 2014 itu adalah sampai genap 2021, seperti itu. 2020 ya, tahun ajaran 2020. Nah, dengan adanya MAMS ini, harapannya itu adalah Prodi dapat memantau dan fakultas dapat memantau bahwa memang yang ikut program penanganan AMS ini adalah benar-benar dipastikan bahwa sudah ada slot mata kuliah yang tidak lulusnya itu terpetakan sampai ke akhir masa studinya, seperti itu. Nah, dengan itu maka fakultas membuat namanya aplikasi MAMS, seperti itu, monitoring AMS MAMS itu. Nah, mungkin langsung saja, Bu Ira, saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Masih, Pak. Ya, masih di ini, Bu, oleh saya belum diberi izin untuk bisa share screen, Bu. Oh ya. Jadi ini aja ya. Coba, Pak. Nah, udah turun, Bu. Sip. Nah, oke. Okay. Terus kemudian, jangan ini deh. Itu malah daftar belanja aku salah, tar Bu ya. Oke. Sebentar, mana ya? Oh, ini. Nah, aplikasi MAMS ini dapat diakses yaitu melalui fiturnya di URL dikjar.unpas.ac.id/mams. Itu udah pada tahu lah ya, insya Allah seperti itu. Nah, terus akan dihadapkan pada tampilan awal untuk login. Nah, login ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang sudah diregistrasikan dan ditetapkan target lulusnya oleh Prodi. Jadi ketika tidak bisa login, itu mungkin adalah mahasiswa tersebut belum diregistrasikan dan ditetapkan target lulusnya. Mungkin kalau Prodi itu yang ditetapkan target lulus harus sudah berwarna hijau, baru anak-anaknya bisa login. Mungkin seperti itu ya. Nah, saya ambil contoh, tadi itu sudah login sebagai admin, dan login sebagai admin, saya harus minta siapa ya yang mau di-entry-kan contoh untuk jadi NPM. Mangga Bu, di siapa gitu dari mahasiswa gitu. Bagusnya Pak, variatif sih, ada yang hanya TA, terus ada yang kuliahnya agak banyak gitu. Boleh Pak. Tapi sudah diisi action plan nggak apa-apa Pak? Yang jangan atau Bu, yang ya udah nggak apa-apa, coba yang sudah yang udah registrasi ya. Semuanya sih udah semua registrasi sudah masuk ke action plan, sudah saya ACC sih Pak. Gimana nih? Oh, ya udah nggak apa-apa, contoh aja Bu, nggak apa-apa. Atau aja. Mungkin hadir di sini memang contoh yang SUP. Bukan Bu, NRP-nya Bu. Iya. NRP ya? Yang SUP TA atau TA saja? Bebas Bu, bebas. Yang SUP TA 14 30. 14, saya izin ini ya, 30, semoga 20, ya. Berapa Bu?
150. 150. Semoga belum diubah oleh yang bersangkutan ya passwordnya. Udah diubah Bu passwordnya Bu. Oh, udah diubah. Coba yang lain. Ini yang sudah masuk yang Oh, sudah ya? ini Bu. Oh, salah saya. Udah. Nah, ini. Oh, sudah. Oke, ini Nur aduh nggak kelihatan oleh saya. Nur Septiani Gumilar. Oke. Nah, ini saya mengulang aja. Berarti kalau sudah mengisi action plan sebenarnya sudah selesai. Berarti ya sudah paham. Nah, ini mata kuliah wajib di sini. Kalau ada button di sini, tayang Bu ya. Nah, kalau tidak bisa diklik ini, tandanya itu berarti sudah tidak bisa menetapkan action plan lagi. Kenapa? Karena mungkin salah satunya kalau kasus di sini karena sudah ditetapkan action plan-nya. Seperti itu. Nah, dari sini saya menyampaikan aja berarti ke mahasiswa, ketika diklik ini, nah, ini berarti yang bersangkutan ini, Nur Septiani ini, dia itu akan mengontrak seminar usulan penelitiannya itu di Ganjia 2020 ini. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang tugas akhirnya dia akan mengontrak di 2022, berarti digenap tahun 2020. Nah, fase selanjutnya setelah itu adalah prodi atau kalian harus konfirmasi ke prodi. Karena mungkin prodi tidak nongkrongin terus si Mams ini. Bu, saya sudah ke Bu Ira, mungkin ke Dikjar. Harus saya sudah menetapkan action plan, mangga ditinggal mungkin atau disetujui atau ditolak. Nah, Bu Ira akan membuka. Jika semuanya disetujui oleh Bu Ira, maka selesai. Action plan-nya sudah terpetakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bu Ira menolak, contohnya, ya udahlah tugas akhir yang ini pun harusnya dikontrak di 2021 aja. Ketika ditolak oleh Bu Ira, ini akan muncul tombol kembali bahwa harus re-action plan, harus menetapkan action plan kembali. Seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya berarti kan ini menjadi dasar Fakultas Teknik Wadek 1 untuk mengontrakkan saudara Nur ini untuk mengontrak usulan penelitiannya di semester ganjil dan tugas akhirnya di semester genap. Nah, dari sana berarti teknisnya sudah tahu juga mungkin semua Pak Gunawan. Pak Gunawan membawa menjadi dasar ini akan dikontrakan oleh Pak Gunawan bahwa di situnya di ganjil ini adalah di genap. Nah, tetapi baru akan muncul di situ ketika sudah aktif, sudah melakukan registrasi kalian kan, sudah bayar nota dinas, istilahnya nota dinas, membayar DPP-nya. Tetapi DPP-nya itu dibayar sesuai dengan arahan fakultas itu bukan lagi ke rekening yang biasa, tetapi ke rekening BJB nomor 3. Nah, seperti itu mungkin itu teknik lebih detail oleh Bu Ira. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ada syaratnya untuk bisa memberikan membayar SPP dan sebagainya itu harus ada kejelasan dulu kan dari kaliannya. Kalian itu masuk golongan A atau golongan B. Golongan A karena akan berbeda besaran dari biayanya seperti itu untuk SPP kalian. Nah, ditetapkan di sini dasarnya dari mana untuk meng-ACC fakultas ini. Dasarnya adalah dari action plan yang sudah disetujui tersebut adalah itu menjadi syarat nota dinas dicetak. Jadi kalau saudara Nur ini sudah disetujui dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Mungkin itulah yang terpenting untuk hari ini, mencetak nota dinas. Nota dinasnya itu ada di menu formulir nota dinas dan di repositori. Berarti diklik. Nah, di sini ada syarat. Di sini ada syarat untuk bisa mencetak nota dinas dan
pengajuan nota dinas ini bisa syaratnya ada dua. Pertama adalah action plan-nya sudah diisi dan sudah disetujui, itu sudah clear, tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini itu emailnya harus pas mail. Itu yang jadi masalah, jadi syarat administratifnya yang lain. Kenapa harus pas mail? Karena akan dikumpulkan di Google Drive yang unpas seperti itu. Daripada tercecer-cecer kemana, fakultas memberikan kebijakan bahwa ini harus disimpan di Google Drive. Nah, ini kan belum ada emailnya. Ini tuh Mbak Nur ini masih Yahoo ya. Pasti tidak akan bisa mencetak nota dinasnya. Gitu, Bu. Nah, ini kasusnya berarti bagus. Nah, kalau disinkronkan ke situ, diklik disinkronkan ke situ. Oke. Nah, ini harus dipastikan dulu emailnya apa. Nah, caranya adalah bagaimana? Berarti harus ke Pegunawan. Harus ke Pegunawan. Di-generate-kan email pas mail untuk Mbak Nur ini. Biasanya, nggak tahu, tapi biasanya NRP titik nama gitu, Pegunawan mengeneratkan, diinputkan ke situ, baru disinkronkan. Di sininya ketika sudah pas mail itu sudah bisa mencetak nota dinas dengan memenuhi syarat yang lain, yaitu ini nomor HP AMS dan nomor HP orang tua. Mungkin di TP tidak begitu banyak masalah untuk nomor HP dan nomor HP orang tua ini, tapi di prodi lain ada beberapa yang memang ya banyak yang harus ada komunikasi dengan orang tua. Jadi disyaratkan lagi harus mencantumkan nomor HP AMS dan orang tuanya. Saya cobanya diklik seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan. Mbak Nur hadir nggak? Halo? Hadir, Kak. Oh, Hadir, Kak. oke. Saya jadikan contoh, Mbak. Nah, berapa nomor HP-nya, Mbak? 08, 22. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ada satu angkatan lah ya. Oke, 08 berapa? Berapa? 08 221 221 936 93 36 6 7995. 7995. Oke. Nah, aduh, tapi nomor orang tuanya saya gimana ya? Ntar aja. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya, ntar teman kamu ada yang melamar, maksud saya kan. Oke, nggak apa-apa ya. 08 berapa? 081 16 081 22 16 309. 309. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi tetap nggak akan bisa cetak, Bu, nota dinasnya karena emailnya ntar saya coba logot. Aduh, tadi lupa lagi berapa sih? 14, 30, 20, 150. 150. 150. Ya. Oke. Ininya Yahoo ya. Tar aku ini sebagai contoh tuh ya, saya coba ubah dulu untuk yang Mbak ini, saya coba sinkronkan ke situ ya. Oke, sebentar saya coba dari ini. Mohon izin dulu sebentar, Bira. Oke. Ya, mangga.
14, 30, 14, 30, 20, 150. Kalau semuanya belum punya pasmel, harus ke Pak Gunawan semua, Pak. Ya, ntar kita cari solusinya seperti apa ya. Ini izin save ya, oke, supaya kita nggak bolak-balik. Oke. Nah, dari sini klik nota dinas ya, repository. Nah, ini udah checklist, Bu. Jadi oke, udah NRP checklist. Bukan, karena saya diregistrasikannya ini. Tergantung dari Pak Gunawan. Ntar kalau yang belum punya pasmel. Nanti tetap ke Pak Gunawan lagi ya, Pak ya? Ntar tetap coba ke Pak Gunawan lagi ya, yang Nur. Ya, gitu. Atau oleh yang Pak Gunawan nggak usah deh. Yang ini, yang Mbak Nur ini nggak usah. Saya coba WhatsApp aja ke Pak Gunawan, minta yang ini di emailnya adalah ini gitu. Jadi supaya coba bolak-balik. Ya. Oke, nah setelah ini. Nur, diingat-ingat ya, Nur? Iya, Kak. Iya, Kak, Bu. Ya. NRP aja. Ya, seperti itu. Oke, nah dari sini sebenarnya gini, Bu. Nah, sebenarnya gini. Nah, sebenarnya ini ada dua yang bisa dicetak. Cetak action plan itu. Nah, ini ada statusnya kan sudah disetujui prodi. Yang sudah disetujui Nah, kalau ini belum disetujui prodi, menunggu persetujuan prodi. Nah, ini karena Mbak Nur ini hanya tinggal 2 mata kuliah, jadi relatif ringan. Tetapi mungkin ada yang 10 atau 12 mata kuliah itu jadi pusing kan prodinya ngeceknya. Itu maka dicetak form diskusi. Ini ketika form diskusi dicetak, itu bisa dicetak dan jadi dasar. Mungkin jadi KRS perwalian yang dicoret-coret dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau sudah disetujui, nah untuk ke fakultas itu ada dua berkas, Bu, yang harus dikirimkan oleh anaknya. Nota dinas beserta lampiran nota dinas. Ini, Bu. Nah, syarat untuk mencetak lampiran nota dinas ini adalah sudah disetujui semua action plan-nya oleh prodi. Gitu, Bu. Jadi anaknya harus cetak ini. Dicetak. Ini kalau belum disetujui, ini pasti nggak akan bisa dicetak, Bu. Seperti itu. Ada satu aja contoh TA2 tidak disetujui. Dicetak. Nah, itu bisa dicetak. dicontohkan apa seperti apa, Pak? Oh, nggak bisa ya? Harus ada anaknya yang kasusnya belum disetujui, Bu. Oh, semuanya sudah yang ini. Yang belum masuk lagi, yang belum disetujuinya. Ntar coba saya cari yang IF ya. Nah, ini sebentar. 2014 semoga nggak tahu, sampling aja ini ya, semoga belum sebelum disetujui. Nah, gini. Nah, ini. Nah, kita coba lihat dulu. Ini belum. Nah, contoh kasusnya ini nih. Nggak apa-apa, Bu, saya ngambil contoh yang IF ya. Nah, ini kan masih muncul. Ya, ininya bisa di action plan-nya. Oke. Nah, dia itu mau ngurus nota dinas ceritanya. Apa yang harus diurus ketika nota dinas? Dia itu harus membawa lampiran yang ini, Bu. Lampiran nota dinas yang ini. Nah, sedangkan statusnya tidak mengajukan action plan. Ini hanya satu yang dapat dicetak, sudah disetujui statusnya. Ini tidak mengajukan action plan. Kalau dia naik mengajukan action plan, tetapi menunggu persetujuan prodi, istilahnya adalah seperti itu. Oke ya? Nah, saya coba cetak. Nah, ada error. Lampiran nota dinas hanya dapat cetak sudah menetapkan action plan. Jadi, seperti itu. Nah, balik lagi. Nah, berarti kan sama nota dinasnya pun ini saya cetak nota dinas. Oh, ini contohnya emailnya sudah benar. Ini pasti tidak akan bisa dicetak. Karena apa? Karena
nota dinasnya karena action plan-nya dia belum menetapkan. Dia sudah menetapkan juga, tidak semuanya disetujui, itu pasti tidak akan bisa dicetak juga. Seperti itu, Bu. Jadi syaratnya untuk mencetak nota dinas dan lampiran nota dinasnya itu action plan-nya sudah mengisi dan semuanya sudah disetujui oleh prodi. Seperti itu, Bu. Mungkin pahamlah ya anak-anak ya. 30, 20, 150. Oke, ini. 150. Ya. Nah, balik lagi ke sini, Bu. Berarti pertama itu dia cetak action plan. Mbak Nur tadi harus cetak action plan. Nah, berarti di-save ya. Seperti ini. Bentuknya seperti apa? Adalah seperti ini. Sudah disetujui prodi dan sebagainya. Ini salah satu syarat bahwa kenapa nota dinas harus melampirkan ini nota dinasnya. Fakultas supaya tahu bahwa anak ini memang sudah diarahkan oleh prodi sehingga sudah disetujui action plan-nya oleh prodi. Seperti itu. Oke, Bu ya? Oke, itu ya. yang setelah kedua. Itu dikirimkan kemana nih, Pak? Oh, sebentar. Nah, yang kedua, ini dicetak. Ini yang terpentingnya itu kan nota dinas. Ini nota dinasnya. Di-save, dicetak, nota dinasnya. Harusnya tercetak ya. Kenapa lama? Loading gitu. Bentar. Mana nggak nyetak? Oh, ini tadi ke mana sih? Bentar. Kok tidak? Oh, aku salah save ya. Oh, kehalangin ininya dari tadi. Mohon maaf, Bu, kehalangin itunya oleh screen dari si Zoom-nya. Nah, inilah yang disebut nota dinas, Bu. Mana, ini Pak? Nota dinas. Ini, Bu. Oh, nggak share screen ya. Oh, sorry. Aku harus pindah. Sorry. Ini, Bu. Formulir permohonan perpanjangan waktu studi angkatan 2014 reguler, Saudara Nur itu. Dengan hormat saya ini, dengan identitas ini, nomor handphone seperti ini, alamat di Bandung, alamat orang tua tidak ada lah. Sampai dengan tanggal 24 September 2020 masih belum menyelesaikan. Nah, akademik, checklist salah satu pilihan di bawah. Nah, ini kriterianya harus manual oleh prodi, Bu. Apakah dia golongan A atau golongan B? Berdasarkan hasil hal tersebut, maka ntar ini oleh ibu atau oleh prodi, oleh timnya di checklist, Bu. Dia itu golongan A atau golongan B. Ibu tahunya dari mana yang final dan fixnya? Dari transkrip, Bu. Ya. Nah, kalau hanya tinggal TA berarti golongan A. Kalau tidak hanya tinggal TA, maka golongan B. Seperti itu. Sudah, Bu. Jadi, yang dikirim ditandatangan lah oleh anaknya, oleh prodi. Nah, maka itu bisa dikirimkan ke fakultas, ke Wadek 1. Ke Wadek 1, Bu. Nah, ya berarti apa yang dikirim? Ada 3 berkas. Nota dinas, lampiran yang tadi, lampiran nota dinas, dan transkrip. Gitu. Halo? Ya. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Nah, dari jadi sana... Ini masih semi manual ya, Pak ya? Manual. Harus ditandatangan, jadi difoto. Kalau ya seperti itu. Nah, jadi yang ngirim kemarin itu sesuai dengan arahan dari Bu Ririn itu, yang ngirimnya itu adalah prodi, Bu. Bisa Dikjar atau sekprodinya atau kaprodinya ke email Wadek 1.
Jadi yang Fakultas. akan diproses, jangan anaknya. Karena memastikan bahwa memang anak yang dikirim ke email Wadek 1 itu sudah ditangani gitu. Jadi yang PIC untuk mengirimkannya adalah prodi. Nah, itu dari sana. Dari sana ntar kamu yang bersangkutan itu, contohnya tadi tuh Mbak Nur itu udah mulai bisa membayar sesuai dengan nota dinasnya, apakah dia golongan A atau golongan B, seperti itu. Ya. Pak, bisa diulangi lagi sekilas saja tentang, ini untuk mahasiswanya saja Pak. Jadi langkah-langkahnya kalau sudah mengisi action plan, selanjutnya bagaimana? Tadi. Mengisi action yang 3 plan. itu tahapannya apa saja? Pertama itu gini. Sudah kan, sudah saya setujui. Ini is action plan. Disetujui oleh prodi, setelah itu cetak action plan-nya, lampiran nota dinasnya ini dicetak. Lampiran nota dinas. Pak, ininya Pak, share-nya Pak, share screen-nya Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Sorry. Maaf, Bu. Nih. Kalau nanti tugas saya misal aja. Nah, sudah ini. Oke. Ya, ini. Pelan-pelan, pertama Pak. itu, Pertama login, terus kemudian pilih mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihannya seperti ini. Ini sudah A semua, berarti udah beres. Nah, akan muncul seperti ini, diklik ini action plan-nya kapan diselesaikan, ini kapan diselesaikan. Dah, dengan seperti itu tinggal konfirmasi ke prodi, berarti Bu, mohon disetujui dan sebagainya. Ntar Bu Ira akan ngecek. Nah, kata Bu Ira, sudah disetujui dan sebagainya, atau kalian ngecek lagi. Nah, masuk ke menu action plan, pilih cetak action plan. Ini ya, cetak action plan. Ya, Pak. Di print, ditekan, tombol lampiran nota dinas atau evaluasinya, diklik. Ini akan terdownload. Kalau sudah seperti ini terdownload, tinggal di-save, ada download berarti sudah. Tetapi ketika diklik ada informasi error, informasi gagal cetak, itu karena hanya satu, berarti kalian belum disetujui action plan-nya. Seperti itu. Sudah ya yang itu? Oke. Terus setelah dicetak yang lampiran, satu ya Pak ya. Yang kedua adalah mencetak nota dinasnya. Nah, dari sini mencetak nota dinas ada 3 hal yang harus dipenuhi. Nah, kalau seandainya emailnya belum pas mail, maka itu harus berkomunikasi dengan Pak Gunawan untuk dimintakan emailnya. Ketika sekolah Pak Gunawan sudah ada tombol seharusnya di sini sinkron, berarti diklik itu akan mensinkron mengambil data dari situ. Email pas mailnya akan berubah. Itu satu. Tandanya sudah checklist, berarti emailnya sudah terverifikasi bahwa sesuai dengan email yang disyaratkan. Yang kedua adalah harus mengisi nomor handphone baik itu dari kalian dan dari orang tua kalian. Dah seperti itu. Nah, tinggal dicetak yang ini. Sudah seperti ini. Kalau seandainya ada gagal, berarti ada 2 kemungkinan. Pertama itu belum disetujui action plan-nya atau belum mengajukan. Yang kedua adalah syarat-syarat dari sini belum dipenuhi. Seperti itu. Sudah seperti itu, Bu. Kalau ini abaikan aja. Kalau ini karena tidak ada lagi yang ketiga sekarang. Transkrip ya, Pak ya? Kalau yang ketiga transkrip itu kan harus diminta ke prodi. Seperti itu. Berarti pertama itu prodi yang bisa mengeluarkan dan prodi yang mengecek ini golongan A dan golongan B gitu. Tadi Pak yang lampiran nota dinas kan itu juga sama ya lewat prodi juga. Harus ada persetujuan dari prodi. Yang tanda tangan di bawahnya. Ya. Nah, nanti kan dikirimkan ke kami, dari kami nanti ke fakultas sekalian dengan tadi lampiran tadi, atau mahasiswanya yang mengajukan? Oh, harus ini Bu, harus dari prodi Bu.
Harus dari prodi. Oh, berarti nanti ya, yang 3 itu berarti langsung dari prodi ya Pak ya, langsung lampiran-lampirannya. Jadi Betul. mahasiswa hanya sampai lampiran-lampiran itu dikirimkan kepada kami yang udah ditandatangan mahasiswanya saja ya Pak? Ya, ya betul Bu. Terus kemudian harus diinfokan ke mahasiswanya. Ini golongan A, golongan B. Jadi supaya anaknya transfernya bayar ke BJB 3 di fakultasnya sesuai gitu. Gitu. Nah, ada info lagi setelah itu tadi saya kok dengan Pak Tantan ngobrol dan sebagainya karena yang memang pandemi ini ya luar biasa lah ya, bentuk layanannya berubah dan sebagainya. Nah, kata Pak Tantan itu ketika anaknya sudah bayar ke BJB 3 itu harus dikonfirmasi. Yaitu pertama itu ke prodi, ke siapa? Mungkin ke ya mangga kalau saya ke Dikjar sih Bu, ke Dikjar, terus kemudian dikirim bukti pembayarannya itu ke tadi teh apa ya? Ke nomor WhatsApp, ntar saya share ke Bu Ira nomor WhatsApp di fakultas. Gitu. Oh iya, mangga. Gitu. Jadi ketika sudah bayar, jangan hilang. Tadi itu kata Pak Tantan itu bukti pembayarannya difoto, dikirim ke Dikjar lah Bu. Mungkin ke Ibu aja Bu ya, ke Dikjar. Dan satu lagi adalah ke nomor fakultas. Nah, acuannya adalah dari sana ketika akan mengontrakkan action plan ini ke situ gitu Bu. Dari fakultas itu, dari Wadek 1 itu dasarnya adalah nota dinas yang dikirim oleh prodi, terus kemudian bukti pembayaran yang dikirim oleh mahasiswa gitu. Jadi baru bisa perwalian di situ ya Pak ya, kalau sudah membayar. Itu nggak usah perwalian Bu, itu akan dikontrakan oleh. Maksudnya udah otomatis di situ gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi mungkin langkah pertama Mas sekarang mengurus pasmail dulu mungkin ya Pak ke Pak Gunawan karena mungkin semuanya juga belum pada punya pasmail. Iya. Mungkin ada yang sudah juga. Sudah Pak? Bisa ada sesi tanya jawab Pak? Mangga Bu. Silakan. Ibu maaf. Ya, oke. Baik, kita Lisa, boleh Lisa silakan. Itu Pak. Ya, Lisa. Email pasmail itu suaranya kurang keras Lisa. Oh iya. Segini terdengar Bu? Ya, silakan Mangga. Ya, lumayan. Ya. Jadi Pak yang terdengar. Tadi kecil. Yang pasmail itu Pak menghubungi ke Pak Gunawan itu bagi mereka yang belum punya saja atau jika memang sudah punya pasmail Unpas langsung edit dari status dari profil di situnya Pak. Yang belum punya aja, kalau yang sudah punya itu bisa disinkronkan langsung sendiri gitu. Langsung bisa diganti sendiri ya Pak berarti? Ya, seperti itu. Tidak diganti, disinkronkan aja. Diganti. Sinkron. Sudah Bu, mau nanya itu aja dulu. Ya, sudah Lisa? Sudah Bu, sama balik Bu. Kan untuk baik yang apa? Data sidang itu kan sampai tanggal 24 September ya Bu ya. Berarti mahasiswa itu belum betul. bisa mengirimkan lampiran yang sudah ditandatanganinya. Maksudnya kan untuk membayarnya itu berarti nanti setelah 24 September, seperti itu ya Bu? Ketika akan masuk 24 September bagi mahasiswa yang memang batas ininya sampai 24 ya. Ya, bagi memang mahasiswa yang memang sidangnya ada kemungkinan masih lama seperti itu, Bu. Bisa diurus dari sekarang atau nanti ya Pak Hendra ya? Apa Bu? Ya ini kan batasnya 24 September untuk yang apa diurusin dari sekarang atau nanti setelah tanggal 24 September? Apanya saya kurang nyimak tadi, sedang menyimak yang nyari yang IPA. Gimana coba punten. Jadi Pak jadi batas sidang untuk angkatan ini tuh 24 September gitu Pak. Jadi kalau misalnya mau perwalian apakah sebaiknya sebelum 24 atau setelah 24? Batas sidang maksudnya yang bersangkutan kan sidang 24 September ini. Jadi gini Pak. Ada batasannya, jadi untuk pelakunya AMS mulai dari 24 gitu Pak. Iya. Kalau kita baca di sini, berarti kalau kita baca di sini,
Bentar, saya Jadi yang dimaksudnya itu apakah memang bisa ini. mengurusi terlebih dahulu baru nanti melakukan pembayaran setelah 24 ini karena dia tidak memungkinkan untuk sidang atau bagaimana Pak? Nah ya poin yang itu. yang ini Nah, berarti itu, kan Pak. 24 Septembernya belum ya? Ya. Tetapi kalau dipastikan tidak bisa sidang 24 September, ya diurus dari sekarang. Silahkan diurus dari sekarang, nggak usah nunggu dulu tanggal 24. Seperti itu. Kan sudah masuk sekarang itu ke periode semester ganjil 2020 sebenarnya. Tetapi ada extend untuk yang sedang mengejar 0 SKS dan sidang. Seperti itu. Kalau sudah dipastikan, apalagi gini, yang ya saya udah golongan A, memang hanya tinggal TA, Mbak Nur tadi contohnya, ya udah itu tinggal bayar aja dari sekarang, diurus aja dari sekarang, seperti itu. Itu apalagi yang perkuliahannya banyak, masih ada perkuliahan kan, mulai perkuliahan tanggal 14. Senin. Seperti itu. Iya. Jangan sampai tertinggal pertemuannya, mungkin itu akan ya jadi apa ya, kehadirannya jadi kurang kan dan sebagainya, seperti itu. Ya. Gitu. Jadi kalau hanya untuk tugas akhir saja tidak ada masalah, tapi kalau ada yang kuliah berarti kan di situnya belum ada Lisa di perwaliannya. Itu yang jadi kendala. Tapi kalau misalnya tugas akhir, mangga saja setelah 24, tapi yang masih ada kuliah harusnya sebelum hari Senin sudah diurus gitu. Ya, betul. Dan menurut saya yang tinggal tugas akhir juga segera, Bu, jadi supaya teridentifikasi ini yang masuk ke rekaman dan sebagainya, supaya mudah dikelola gitu. Iya, gitu. Ya, betul. Jadi yang bagi yang merasa kira-kira belum bisa lulus tanggal 24 ya diurus dari sekarang. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Baik, ini ada pertanyaan dari Gasani di sini. Saya belum bisa isi MAM karena waktu klik poin buat action plan tidak berubah, Bu. Status di situ pun saya masih belum aktif. Sedangkan saya sudah melakukan pembayaran ke BJB Teknik 3. Oke. Boleh dicontohkan gitu, coba kita telusuri. Nggak apa-apa kan, ini senasib penanggungan gitu ya. Di tahun ke-7 harus menyelesaikan. Saya contohkan sampling siapapun nggak masalah ya. Siapa contohnya NPM-nya? Halo? Ya, Pak. Ini di public chat ada 14 30 20 001. Oh, 001. Oke. Oh? Kenapa nggak bisa masuk? 14, 30, 20, 001. 14, 30, 20, 001. Ini ya, 001 Gasani Idni ya. Oke. Nah, di sini, nah ini kasus, nah ini berarti kasusnya berbeda nih. Nah, saya contohnya Mbak Gazani itu mau cetak action plan. Mau ini kan lampiran nota dinas, nggak akan pernah bisa. Karena apa? Tidak mengajukan action plan statusnya. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, Anda harus membuat action plan dulu. Di sini ya. Nah, ini boleh saya contohkan, Bu? Real aja langsung usulan penelitian. Boleh, Pak, boleh. Ini tahun 2021 boleh. Aja berarti ya? Gasani, coba Gasani ada Gasani? Assalamualaikum, ada Bu. Di unmute? Ya. Iya. Gasani iya, tinggal SUPTA? Iya, tinggal SUPTA aja, Bu. Tadi itu bisa, Pak Hendra. Ini? Ya, Pak, langsung bisa ya? Dipilih bisa. Ininya. Nah, dipilih dulu. Oke, nggak apa-apa ya, saya contohkan aja sampai akhir gitu ya. SUPTA ya? Iya, coba ya, Gasani ya, nggak apa-apa ya, diisikan sama Pak Hendra. Iya, Bu.
Nah, sekalian praktek Ininya nih yang belum. Nah, Ini ini ya, berarti Bu, 2021. ya. Oke, Ya, simpan. Nah, sudah. Di sini, ini mau kapan, Bu? tugas akhirnya mau semester ini kira-kira lulus atau semester depan, Gasani? Insya Allah semester depan. Ini aja berarti ya. Ya 2022 ya. Ini. Oke, kalau mau Depan. mau di riset ke Bu Ira aja, ntar saya risetkan gitu. Oke, nah ini kan seperti ini. Ya. Balik lagi Mbak Gasani itu mau cetak. Oke, mau mencetak tidak akan bisa lagi. Kenapa? Karena menunggu persetujuan prodi. Nah, sekarang login Bu, berarti punten Bu, nggak apa-apa sekalian demo ya. Yang Gasani, yang NRP-nya 001, ya. Coba di-approve Bu. Sama saya sebentar. Nah, sambil menunggu Bu Ira, berarti tadi ya statusnya tadi ini kasusnya bagus, belum menetapkan action plan, berarti tidak bisa dicetak. Sudah menetapkan action plan pun tidak bisa dicetak. Sudah, Bu? 001. Oh, semangat Bu, silakan. Nah, sudah. Sudah, Bu? Sudah di-approve? Mangga, Bu, mangga. Oke. Ya. Lagi di-approve. Ya, oke. Nah, dari sini berarti Anda sudah meng-approve pun Anda sudah mengajukan action plan, prodi belum menyetujui, itu tidak akan bisa. Sudah, Pak. Oke. Kita coba ulang lagi ya. 14 30 20 001. Ini berarti cetak action plan. Nah, berubah kan statusnya sekarang? Sudah disetujui prodi ya? Berarti Anda cetak. Sudah bisa. Bercetak ya. Ntar saya coba tayangkan. Stop share screen dulu. Ya, memang ribet lah di Zoom tuh. Oke. Ini Gazani Idni. Nah, ini udah kan? Sudah disetujui prodi dan sebagainya. Berarti Mbak Gazani tinggal disatuin aja Bu mungkin. Oh ya, sekalian sama itu ya. Dengan nota dinasnya. Nah, ini masih Gmail. Ini udah diisi. Ntar saya coba ganti dulu atau ya. Ganti dulu yang ininya saya langsung ubah. Jadi ke ini. Jadi ke Pasmail. Atau ntar saya Bu coba generate-kan aja. Jadi sebentar Bu. Pasmail NRP aja lah supaya mudah ya. Ya. 14 30 20 001. Mail unpas.ac.id. Nah, ini terus kemudian saya coba karena tadi sudah di ini harusnya dari situ tapi kan diubahnya langsung dari saya 14 30 20 001 mail ini. Nah, tayang sekarang ini saya sedang share screen nggak? Zoom. Enggak, apa belum? Oh, belum. Ya, ini. Banyak banget yang aku buka. Oke, ini ya. Nah, masuk ke nota dinas ya. Masuk ke nota dinas. Nah, ini semua sudah checklist kan? Seperti itu. Mbak Gasani berarti bisa klik ini, sudah bisa di-download, Mbak. Tadi itu harusnya tidak. Nomor teleponnya, Pak, belum diganti? Nomor ini teleponnya? Udah. Oh, udah. Ini betul Gasani nomor teleponnya? Oh, betul, Bu. Ya, sip. Ini saya coba stop share screen-nya lagi. Nah, ini dari Mbak Gazani. Sudah ya? Berarti sudah bisa dikirim tuh ke prodi karena dua-duanya sudah ada. Ntar
Bu Ira mungkin akan mengecek dengan yang tadi. Gitu. Kan mengecek transkripnya dikategorikan kamu ke golongan A atau golongan B. Seperti itu. Gitu. Mungkin gini Bu, tampaknya 2014 ini banyak yang di TP itu yang belum punya pasmail. Ya, jadi oleh saya akan di-generate belum punya pasmail. Saya lihat ini di searching itu banyak. Nah, bagi yang sudah punya pasmail 2014 itu saya tidak akan hapus. Tidak akan saya hapus dan tidak diajukan ke Pak Gunawan. Tetapi kalau emailnya bukan pasmail, saya akan generate-kan di sini, di aplikasi ini, dan saya akan berikan ke Pak Gunawan. Bahwa ini Pak yang mohon di-set di situ pasmailnya. Seperti itu. Nah, supaya bisa sinkron. Jadi tidak usah anak-anak yang menghubungi Pak Gunawan lagi. Biarkan aja sekali saya ini. Oleh saya aja sekarang listnya diberikan. Seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu. Setuju. Ya, oke. Setuju ya, lebih ringan malah tidak usah ke Pak Gunawan ya. Pak Gunawan sedang sibuk menjadwal. Oke. Ya. Gitu. Ada lagi Pak pertanyaan? Oh ya tadi udah ya. Untuk mengurus penandatangan nota dinasnya, bagaimana Bapak Ibu tadi setelah ditandatangan, sudah di-print, ditandatangan, kemudian di-scan, dikirim ke kami gitu ya Pak ya? Ya. Kalau di nota dinas dan lampiran tadi. Ya, kalau di IF mah di pandemi gini mah pakai apa Pak? Scan-nya pakai handphone aja. Kan ada tuh aplikasi-aplikasi scanner tuh. Iya, handphone. Nah, gitu. Ya. Ya betul. Ya pakai handphone, pakai scanner aja gitu, scan ya Pak ya. Ya, betul kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi dikirimkan kepada kami nota dinas dan lampirannya yang sudah ditandatangan gitu ya. Kemudian ada lagi kalau mau daftar sidang tapi lebih dari tanggal 24 tapi masih di bulan September administrasi, apakah bisa mengurus administrasi yang semester 2020-2021? Berarti sudah bisa ya Pak ya? Ini kan kalau misalnya dia mau sidangnya setelah tanggal 24, dia tetap harus mengurus ini. Jadi kan gini. Harus mengurus juga administrasi yang lulusnya 2021. Ya betul, itu mah. Jadi dari sekarang aja, karena memang ya dari sekarang aja diurusnya gitu. Betul Bira? Betul. Karena jangan nunggu sampai tanggal 24-nya baru diurus gitu loh maksudnya. Dari sekarang aja kalau memang benar itu, karena ketika tidak sidang tanggal 24 itu sudah masuk kalian itu perpanjangan AMS seperti itu. Perpanjangan studi. Studi ya, betul. Konsentrasinya terpecah jadi diwakili saja. Oke. Ini mengurus AMS ini lebih baik perwalian terlebih dahulu dengan mengurus nota dinas, lalu melakukan pembayaran DPP dan mengirim bukti pembayaran. Jadi apakah ya harus mengurus ini dulu, karena kan nanti DPP-nya apakah kategori A atau kategori B kan belum tahu ya Pak ya. Betul. Jadi sebaiknya mengurus ini dulu, nanti baru Prodi menetapkan apakah Saudari Hana ini termasuk kategori A atau kategori B. Itu berkaitan dengan nanti pembayaran DPP-nya. Ya, jadi gitu, Hana. Sudah ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh langsung mau ditanyakan, di-unmute saja, atau mau ditulis di chat, silakan. Ada mahasiswa yang memang mendaftarnya itu ketika mengikuti gelombang pendaftaran yang sebelum 24 September, Bu. Terus nanti ketika sudah daftar sebelum 24 September, namun dari Prodi mengeluarkan jadwalnya setelah 24 September, Bu. Itu tuh sebenarnya tidak perlu melakukan pembayaran lagi, Bu. Kan ada, ya seperti itu, Bu. Barangkali takutnya ada mahasiswa yang salah nangkep, Bu, karena mereka daftarnya sebelum 24 September, tapi karena memang mereka dapat jadwalnya setelah 24 September, jadi mereka membayar, yang ditakutkan seperti itu, Bu. Jadi makanya tadi kalau misalnya bulan September ini mereka yakin akan sidang, menurut Ibu ditunda dulu saja gitu ya, sampai batas tadi yang akhir daftar sidang itu tuh. Mudah-mudahan biasanya suka diupayakan
sesuai SK-nya tanggal 24 gitu ya, walaupun nanti ada 24 pengumuman ya. 1 atau 2 hari lah. Biasanya padat di tanggal 24 itu ya, sekitar tanggal 24 seminggu sebelumnya gitu. Nah itu mungkin ya jangan dulu membayar, jangan dulu mengurus. Sekarang yang mengurus itu diusahakan yang SUP dan TA saja gitu ya. Yang hanya TA saja, yang bulan September ini insya Allah lulus, nah jadi ditunda dulu saja gitu sampai beres September inilah gitu ya. Ya. Gitu Lisa ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi untuk Afdalas ditunda dulu saja, nanti perwaliannya ditunggu saja sampai setelah 24 September ya. Baik, selanjutnya ada chat lagi dari siapa nih? Kalau misalnya saya bayar DPP-nya 25% ke Teknik 3 dan uang bimbingannya ke Bank Mandiri, tapi belum tahu termasuk golongan A atau golongan B. Oh, ya nanti Ibu cek dulu, ini harus cek dulu transkripnya. Apakah siapa nih Tia ini memang sudah bebas kuliah atau belum. Jadi Ibu belum bisa memutuskan ini apakah Tia ini golongan A atau golongan B. Gitu ya. Pak Hendra, punten. Ini sebagian tuh sebenarnya katanya sudah membuat pasmel waktu ospek dan sebagainya, tapi lupa. Ya. Jadi apakah mau dibuatkan kembali yang tadi oleh saran Pak Hendra itu akan semua aja di-generate gitu ya? Mau dibuatkan atau dilihat lagi? Saran saya yang udah punya yang merasa, jadi gini, hari ini Bu, insya Allah hari ini saya akan generate-kan, ntar di WhatsApp lah ke Ibu, mungkin Ibu bisa menyampaikan ke anak-anak bahwa pasmel sudah di-generate. Nah, ketika pasmelnya ternyata tidak bisa, tidak muncul dan sebagainya, karena saya tidak bisa memverifikasi Bu, mana ini teh yang dipakai, mana yang memang dulu buat di ospek dan lupa gitu. Gitu. Jadi ya saya dibuat baru saja ya Pak ya? Enggak, saya ya hanya akan membuat yang punya, belum punya. Yang belum punya aja ya, karena memang mungkin ada yang rutin menggunakan juga Bu. Oh, berarti Gitu. nanti dilihat dulu aja ya Pak ya, sebelum ada kan nanti kalau udah lihat ada pasmelnya ya sudah nggak usah diuruskan ya Pak ya, mahasiswanya nanti dilihat sendiri. Oke, tar atuh Bu, saya sebentar ya, sok mangga di topik yang lain saya coba query-kan berapa yang siapa yang tapi nggak apa-apa Bu, di share-share seperti ini di satu angkatan nggak apa-apa kan ya? Ini pasmelnya si NRP ini gini-gini nggak apa-apa ya? Nanti aja Pak, saya hubungi satu-satu saja Pak. Oh ya udah, oke. Ya, Mangga, udah punya datanya kok kemarin. Ya, mangga Bu. Sip. Jadi gitu ya, nanti akan dilihat dulu oleh Pak Hendra tentang pasmelnya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain. Ini kalau untuk mahasiswa yang harus mengikuti ujian khusus, apakah masuk golongan A atau golongan B? Golongan B ya. Golongan B karena ada ujian khusus. Golongan ini, apa ya Pak Hendra ya? Ujian khusus ini, kan bukan mata kuliah, bukan diambil ya, hanya golongan ujian khusus saja. Ujian khusus itu yang udah mau sidang. Ujian khusus itu yang akan menggugurkan 0 SKS dan golongan A. Ya. Jadi jangan pernah mengambil ujian khusus, karena ujian khusus itu untuk studi bukan untuk keuangan, seperti itu. Yang setahu saya itu dari fakultas itu arahannya seperti itu memang. Jadi jangan pernah ngambil ujian khusus, karena kalau kamu ngambil ujian khusus itu otomatis menggugurkan 0 SKS dan atau golongan A untuk AMS gitu Bu. Nah biasanya kan ini kalau mau ada sidang itu cuma satu mata kuliah gitu, kami di prodi itu disarankan ya udah ujian khusus untuk 0 SKS itu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya untuk pembayarannya golongan A atau golongan B? Itu mah ditanya ke fakultas deh Bu. Ya, kalau nanti itu. dulu ya. Yudi ya, salah ini masalahnya pembayarannya juga masuknya ke fakultas gitu, takutnya salah. Ibu nanti informasikan lagi ke Yudi ya bagaimana proses pembayarannya. Gitu. Ya, masih ada pertanyaan? Mengenai yang ujian khusus, nggak ada contoh ya? Iya, jadi maksudnya gimana penjelasannya? Yang banyak ujian itu. Angkatan 13 Pak, yang 14 hanya tadi contohnya khusus aja ya Pak ya, dibuat nanti saya dengan Bapak dan buatkan. Oke, jadi sekilas itu gini, contohnya sekilas, tadi siapa? Nah ini aja contohnya. 14 siapa ya?
Nah, ini contohnya ini. Saya ambil, oh ini beda. Ini udah lulus dia. Nah, Udah lulus. Jadi, aduh, siapa ya contohnya 14, 3, Herdi contohnya. Tadi itu si Herdi itu berapa ya? Herdi. Ini nih, yang mau pindah. Nih, contohnya ini. Ini share screen saya, Bu, ya? Ya. Oke. Nah, ini kan masih banyak nih. Ini mau pindah dia. Nah, pola pikir komputasional ini saya contoh mahasiswa IF ya. Nah, ketika diklik ini untuk 2014 itu, ini adalah peluang kalian untuk mengontrak untuk menyelesaikan mata kuliah itu kapan? Yaitu pertama itu tergantung dari prodi menetapkan target lulusnya. Kalau target lulusnya 2022, maka bisa diambil diganjil atau genap tergantung dari tergantung dari dia adanya di semester ganjil atau genap. Nah, terus kemudian kalau perhatikan di sini. Nah, karena dia angkatan 2013, dia itu kan tahun ditetapkan oleh prodi IF-nya itu 2019-2 target lulusnya. Meskipun sekarang ada 2021, otomatis dia itu tidak bisa mengontrak 2021 karena sudah ditetapkan masa studinya di tahun 2019-2. Seperti itu. Nah, akan muncul pilihannya, silakan. Ini bisa dipilih ujian khusus. Nah, diklik ujian khusus ini, ketika disimpan, ini harus diisi tanggalnya. Rencana tanggal ujian khususnya kapan? Untuk ujian khusus. Target ujian khusus. Ketika disimpan, ya sama. Ketika disimpan dan disetujui oleh prodi, maka prodi akan membuat surat ujian khusus yang dikirimkan ke fakultas. Seperti itu. Di sini di rencana kontraknya ada pilihan ujian khusus. Kenapa tadi yang 001 ini? Contohnya yang 001 ya, yang tadi itu 14, 30, 20, 001. Ini tidak ada ujian khususnya, tadi tidak muncul. Kenapa tidak muncul ujian khususnya? Karena seminar usulan penelitian dan tugas akhir tidak boleh diujian khususkan. Jadi yang tidak akan muncul ujian khususnya itu adalah kategori TA dan KP. Selain itu akan muncul pilihan opsi ujian khusus. Jika Anda memang akan memilih ujian khusus, maka dipilih ujian khususnya dan ditetapkan tanggal ujian khususnya. Seperti itu, Bu. Tidak ada yang berbeda. Setelah itu di-approve dan prodi dari MAMS ini harus mencetak ajuan ujian khusus untuk mahasiswa yang bersangkutan. Yang pertama itu ditetapkan dulu dosen pengujinya siapa, terus diajukan ke fakultas. Gitu, Bu. Ya, Pak ya. Ya. Oke. Itu ya. Jadi untuk ujian khusus seperti itu bayangannya ya. Kemudian ini Pak sudah punya Pasmel, tapi di situnya masih Gmail. Nah, cara merubahnya gimana? Atau khusus 2014 Pasmel lagi. Daripada pusing, Bu ya, nggak apa-apa nggak punya Pasmel 2. Saya generatekan aja gitu maksudnya. Ya, betul Pak, gitu aja Pak. NRP aja semuanya ya. Betul Pak. Jadi gitu ya. Okay. Supaya nggak pusing, jadi nanti Pak Hendra akan dibuatkan semuanya Pasmel baru lagi gitu, yang Pasmel 2-nya ya. Jadi ya, NRP, gitu. Kemudian, jadi tidak perlu disinkronkan, nanti sudah otomatis ada di situ. Ya. Nah, ntar untuk loginnya saya minta ke Pak Gunawan apa gitu yang bisa diloginkan. Ntar saya infokan ke Bu Ira gitu ya untuk disampaikan bahwa login di Pasmel untuk AMS adalah NRP lagi gitu contohnya. Gitu. Oh iya, betul. Ya. Supaya itu bisa login ya Pak Gunawannya nanti. Ya, baik, kemudian sudah ya ini tidak ada lagi. Baik, semuanya sudah terjawab. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak. Nanti mungkin
sebenarnya suka ada menyusul nih pertanyaan-pertanyaan lagi nanti lewat Mangga dikomunikasikan aja Bu oleh Ibu. grupnya, jadi nanti jangan kapok untuk diganggu terus nih Pak Hendranya ya tentang MAMS ini, karena semua juga memang baru ya. Dari Ibu, Dikja, semuanya dosen juga ini belum tahu nih tentang MAMS ini, karena semua yang angkatan 14 di-handle oleh Dikjar gitu. Ya. Pak Hendra, tur nuhun pisan. Sami-sami Bu. Sudah bersedia hadir di, sebenarnya ini pertemuan kedua. Yang pertemuan ke-1 itu tentang tadi yang kategori A itu seperti apa, kategori B itu seperti apa. Jadi ini pertemuan kedua, dan kayaknya setiap bulan nih wajib ada pertemuan nih kayaknya supaya terus dipantau. Ya. Ya, betul Bu. Nuhun pisan Pak Hendra. Sami-sami Bu. Sami-sami Pak Jaka ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Terima kasih kehadirannya juga perhatiannya dari angkatan 14. Ya, jangan patah semangat gitu ya, masih ada 1 tahun lagi. Kita berjuang sama-sama supaya semuanya bisa lulus dan indah pada waktunya. Amin. Baik, kita cukupkan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.